Kabar Plus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi di Habatus Hidupku bagi Kristus. Sebelum kita belajar hari ini, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah melindungi kami sepanjang istirahat kami malam tadi. Tuhan sudah bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru. Saat kami belajar firman-Mu, Tuhan yang pimpin supaya kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 62 sampai 66. Ibu akan bacakan ayat 65 sampai 66. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hambanya dan kepada orang Israel umatnya. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak bait Allah itu apa? Bait Allah itu adalah rumah Tuhan, gereja ya kalau kita sebut sekarang, tempat kita sebagai anak-anak Tuhan beribadah. Nah pada waktu itu ketika Raja Salomo baru menjadi raja, Raja Salomo membangun bait Allah ya, membangun rumah Tuhan untuk bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika rumah ibadah itu selesai, rumah Tuhan itu selesai, Raja Salomo bersama-sama dengan seluruh orang Israel datang ke rumah Tuhan itu dan mereka mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan 22.000 ekor sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Mereka memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Bahkan mereka juga ada memberikan persembahan korban bakaran ya, korban sajian dan segala lemak korban perdamaian di hadapan Tuhan. Bahkan mereka sampai merayakan 7 hari raya pondok daun ya, dan selama 7 hari itu mereka sangat bersukacita, mereka menyanyi, menari di hadapan Tuhan di rumah Tuhan ya. Nah adik-adik, sungguh ya Raja Israel dan Raja Salomo dan bangsa Israel ini sangat-sangat bersyukur karena mereka sudah punya rumah ibadah, rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, ketika saat sekarang mungkin tidak semua kita bisa datang kepada Tuhan untuk beribadah ya, karena kondisi seperti sekarang ini banyak virus di mana-mana. Kita harus menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita. Tapi tahu nggak, ada satu lagi yang disebut rumah Tuhan. Ada yang tahu apa selain gereja? Ya, itu adalah diri kita, hati kita. Kita bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui diri kita. Seperti apa aja yang bisa kita lakukan? Kita bisa memberikan persembahan setiap minggu itu ya. Kita juga bisa dengan selalu rajin berdoa kepada Tuhan, senantiasa membaca Alkitab, senantiasa melakukan setiap perintah Tuhan di dalam hidup kita. Itu adalah persembahan yang terbaik yang kita lakukan kepada Tuhan. Bahkan ketika adik-adik mungkin diberikan talenta sama Tuhan, diberikan kemampuan sama Tuhan untuk menyanyi, memiliki suara yang bagus, atau bermain musik seperti bermain piano, bermain gitar, bermain drum, adik-adik bisa pakai untuk melayani Tuhan. Kalau adik-adik nggak bisa itu semua, adik-adik nggak bisa melayani dong, enggak ya. Adik-adik bisa melakukan pelayanan apa aja. Bahkan ketika adik-adik tersenyum, memberikan senyum yang terbaik yang adik-adik punya kepada orang lain, adik-adik mendoakan teman-teman adik yang sedang sakit, itu juga adalah bukti kalau kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Nah adik-adik, mulai hari ini kita harus semangat untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa? Karena diri kita, hati kita adalah rumah Tuhan, tempat Tuhan Roh Kudus diam di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Oke, sampai di sini dulu Habatus kita hari ini. Jangan lupa ya, nanti dari 1 Raja-Raja 8 ayat 62 sampai 66-nya dibaca di rumah keseluruhan perikopnya. Oke, kita berdoa dulu yuk.
Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah sama-sama belajar supaya kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat diri kami, lewat hati kami, mempersembahkan apa yang kami punya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan juga yang pimpin dan berkati kami di sepanjang aktivitas kami hari ini, saat kami sekolah, saat kami belajar, saat kami melakukan aktivitas kami dari pagi sampai kami tidur nanti. Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang berkati. Kami juga berdoa khususnya untuk kedua orang tua kami, berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam setiap usaha mereka. Kiranya setiap mereka apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, Tuhan berkati supaya semuanya boleh berhasil. Pertemukan kami hari besok Bapa di dalam Habatus berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di Habatus besok ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak. Shalom, selamat pagi. Hari ini Bu Yohana akan mengundi untuk kuis Habatus tanggal 31 Januari. Ada 11 anak yang mengikutinya ya. Kira-kira namamu ada nggak? Oke, hari ini Bu Yohana akan mengambil undian 2 kali untuk 2 orang pemenang. Kira-kira namamu ada nggak ya? Ibu Yohana tidak ambil waktu lama. Ibu Yohana akan memutarnya. Siap-siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Kira-kira namamu ada nggak ya? Mari, siapa yang menang? Wah, selamat untuk Ligar. Ligar akan mendapatkan hadiah istimewa dari tim Habatus Gereja Baptis Efrata. Kita akan mencari pemenang yang kedua ya. Namanya Ligar akan kita hapus. Nah, ada 10 anak yang akan Ibu Yohana undi. Siap-siap ya. Ini untuk pemenang yang kedua. Kita putar. Nah, kira-kira siapa ya yang menang ya? Oi. Selamat untuk Sema. Sema akan mendapatkan hadiah istimewa dari tim Habatus Gereja Baptis Efrata. Selamat.